semuanya, perkenalkan nama saya Verita dari kelas 11 BDP 2. Kali ini saya akan menceritakan ringkasan novel saya yang berjudul The Tiger Rising, karya Katie Di Jamilo. Sebab itu, saya akan menceritakan gambaran awal dari cerita tersebut. Jadi novel The Tiger Rising menceritakan seorang anak yang bernama Rob Harton mengalami penyakit pada kakinya. Ia mengira bahwa penyakit itu tidak bisa sembuh. Namun kepala sekolah mengiranya bahwa penyakit yang dialami Rob dapat menular ke murid yang lain sehingga Rob itu diberhentikan di sekolah dan ia berada di rumah melakukan sketsa menggambar harimau menggunakan sebongkah kayu. Dan ayahnya tidak menyukai harimau hingga suatu saat ia membunuhnya. Rob juga memiliki seorang sahabat yang bernama Sistine. Dia adalah orang yang sangat aneh, yang suka memakai gaun dan berambut panjang. Berikut ini adalah ringkasan dari bab 1 sampai 3. Pada bab 1 sampai 3 menceritakan bahwa Rob menemukan di Montel sebuah case lukisan. Dia sangat menyukainya dan dapat melipat kepercayaan bahwa benda tersebut dapat memberikannya keberuntungan. Dan pada saat itu juga Rob bertemu harimau di kandang. Dia langsung kembali menuju ke Kenstu Kristal. Dan Rob memiliki cara untuk tidak memikirkan tentang harimau tersebut, yaitu dia membayangkan dirinya sebagai koper. Dan Rob juga memiliki teman yang bernama Norton Termoger dan juga Billy adiknya. Ia tidak menyukai pada Rob. Ia suka mengganggu Rob. Hingga satu saat ia menghantam, meninju, menendang Rob. Namun Rob itu tidak menangis. Dan ketika itu juga Rob bertemu seorang gadis yang berambut panjang warna kuning dan memakai gaun. Dia bernama Sistine. Mendengar hal tersebut atau melihat gadis tersebut, Rob dan Harton membisikkan dan heran terhadap gadis yang bernama Sistine. Rob tidak mendengarkan apa yang dibicarakan oleh teman-temannya. Dia memikirkan tentang kapal Sistine dan tentang buku besar yang menampilkan Tuhan mengulurkan tangan Adam sehingga lukisan yang indah. Rob memikirkan harimau, Tuhan, dan Adam. Pada bab 4, Rob mulai menggambar sketsa harimau dan ia tidak menatap Sistine. Ia membuat harimau tersebut dengan sebongkah kayu yang pernah diajarkan oleh ibunya. Dan pada bab kelima, Rob dipanggil oleh kepala sekolah dan diberitahukan bahwa Rob tidak akan pergi ke sekolah. Dia menyuruhnya untuk beristirahat dalam penyembuhan pada kakinya sampai dia dapat bersih baru ke sekolah. Namun Rob tahu bahwa kakinya itu tidak akan bersih. Dia pun senang sambil tersenyum karena ia tidak pergi ke sekolah. Pada bab 6, ada sekelompok anak yang melempari benda kepada seorang gadis perempuan. Tetapi benda tersebut mengenai Sistine dan perempuan itu menghampiri mereka dan ia meninju, menendang dan Rob tetap memandang Sistine. Pada bab ke-7, Sistine menceritakan kepada Rob bahwa ia tidak menyukai kampung ini dan burung-burung di sini. Dia tidak ada satupun yang mengetahui tentang kapal Sistine. Namun, Rob mengetahuinya. Sistine pun mengetahui penyakit yang dialami oleh Rob hingga ia berusaha menularkan dirinya sendiri. Pada bab ke-8, ayahnya mulai membuka surat dari kepala sekolah dan ia membacanya. Meminta Rob untuk membantunya dan ayahnya meminta Rob sementara waktu untuk membantunya menyelesaikan pekerjaannya memberes-beres di Montel, menyapu, membersihkan dan lain-lainnya. Rob sebelum melakukan pekerjaannya, ia selalu membuat pahatan dari kayu untuk membuat harimau. Dia ingat perkataan ibunya sehingga ia suka larut malam tidurnya. Pada bab ke-9 menceritakan bahwa ia bergegas untuk menemui harimau. Pada hari itulah merupakan hari pemakaman ibunya. Rob melakukan pekerjaannya dan ia bertemu seorang pengurus rumah tersebut yang bernama Willie Mike. Rob pun senang melihat Willie Mike.
Willy May pun menasihati kepada Rob bahwa harus tetap bersekolah. Nah, pada bab ke-11 menceritakan bahwa pada saat itu Rob sedang membersihkan rumput. Teman-teman Rob pun melewati dan mengolok Rob. Dan Rob itu bertemu Sistine. Dia membawakan pekerjaan rumahnya. Rob berusaha menyimpan kata-kata yang ada dalam dirinya untuk tidak berkata pada Sistine. Nah, pada bab ke-12 menceritakan bahwa Rob memberikan baju dan celananya kepada Sistine karena Sistine tidak menyukai apa yang dipakainya. Sistine pun melihat pahatan aneh yang dibuatkan oleh Rob. Pada bab 13 menceritakan bahwa Rob dan Sistine melakukan perjalanannya ke hutan, dan Sistine menceritakan bahwa ibunya akan membuka toko seni, dan juga Rob menceritakan bahwa tempat ini merupakan tempat base camp, dan Sistine mendengar hal tersebut tidak peduli dimiliki oleh base camp. Rob khawatir jika ia di penjara, ia tidak dapat melihat harimau juga. Pada bab 14, Rob dan Sistine akhirnya menemukan harimau di kandang. Harimau itu mondar-mandir dan tubuhnya sangat besar. Sistine hendak membebaskan harimau dari kandang, namun Rob itu tidak setuju karena dapat membuat kakinya gatal, dan dia juga berpikir bahwa harimau tersebut bukan milik kita. Ketika Beskap datang, mereka pun lari dari tempat harimau tersebut. Nah, pada bab ke-15 menceritakan bahwa ayahnya Rob menghampiri Rob dan Sistine. Dan Sistine itu menceritakan bahwa ia ingin menelpon ibunya. Ayahnya Rob pun memberitahukan kepada Sistine bahwa ada telepon koi di ruang cuci. Sistine pun mendengarnya, heran mendengarkannya bahwa ada telepon di ruang cuci. Rob pada bab 16 sampai 17 menceritakan Rob itu masih bertemu dengan Sistine. Sistine pun juga menceritakan langit-langit yang dilihatnya seperti menyaksikan kembang api. Rob berdiam mendengarkannya dan berusaha untuk tidak memberitahukan ibunya yang telah meninggal. Rob juga masih memikirkan apa yang dikatakan Sistine mengenai membebaskan harimau. Dia berusaha bertanya kepada Willy May, seorang pekerja yang membersihkan di motel. Akhirnya Willy May pun menceritakan pengalamannya bahwa ia dulu pernah membebaskan seekor burung kecil dan ayahnya pun marah. Namun Willy May dapat melihatnya burung dalam mimpinya. Pada bab ke-18 menceritakan bahwa bioskop itu datang, pemilik motel itu, dan ia menghampiri Rob yang sedang bersih-bersih dan menyuruhnya untuk masuk ke mobil jeepnya. Dia ingin menunjukkan sesuatu kepada Rob, dan Rob naik dan melihat kantong belanja yang berat dan busuk. Pria itu membawa mobil dengan laju dan berteriak. Nah, pada bab ke-19, bioskop menunjukkan harimau kepada Rob. Dia memberikan kunci kepada Rob dan memberikan perintah bahwa harus memberikannya makan dengan membuka kunci yang diberikannya. Dan bioskop berharap bahwa Rob dan harimau tersebut bisa saling mengenal juga. Dia juga akan menaruh harimau di depan Ken's Cookies Bar supaya mereka banyak yang datang di motel. Nah, pada bab ke-20 menceritakan bahwa Sistine pun menghampiri Rob, dan Rob berada di kandang harimau tersebut. Dia berusaha membebaskan harimau, namun Rob tetap tidak setuju mengenai hal tersebut. Rob tidak sengaja berkata kunci yang dia pegang, dan pikiran-pikirannya keluar, sehingga Sistine menyuruh Rob untuk membuka kunci yang ada di kandang harimau tersebut. Namun Rob tetap tidak mau memberikannya. Sistine pun menangis. Pada bab ke-21, Sistine pun tidak menangis, dan ia mulai melakukan perjalanannya di ruang cuci, dan ia bertemu seorang Willy May memberitahukan bahwa ia ada seorang yang bekerja di sini. Pada bab ke-22, ayahnya Rob menemukan daging busuk yang disimpan oleh Rob
Ia dan ayahnya marah mengenai daging busuk yang diberikan oleh Basecamp. Rob ingin mengatakan sesuatu, namun ia memikirkan Basecamp dan menahan mulutnya. Rob berjalan menuju case to Kistar. Ia duduk dan bersandar dan mulai mengerjakan sebongkah kayu. Pada bab 23, Rob memberikan burung dari pahatan yang dibuat dari striker kepada Willie May, dan akhirnya Willie May pun merasa senang walaupun hanya burung bukan sungguhan. Pada bab ke-24 menceritakan bahwa Sistine menghampiri Rob dan mencari Willie May. Akhirnya mereka menemukan Willie May yang sedih pun bertanya mengenai suatu kunci yang ada pada Rob, namun Rob tidak memberitahukannya. Pada bab ke-25, Rob, Sistine, Willie May melakukan perjalanannya ke hutan. Dalam perjalanannya, Sistine meminta untuk membebaskan harimau tersebut, namun mereka tidak mau membebaskannya juga. Sistine menunggu ayahnya untuk membebaskannya. Rob membantah hal tersebut. Rob membantah, mengatakan bahwa ayahnya tidak akan datang. Mendengar hal tersebut, Sistine pun menangis. Bab kedua menceritakan bahwa Rob mulai mengejar Sistine yang sedang menangis, dan ia mengatakan bahwa ia akan membebaskan harimau. Ia mengeluarkan kunci-kunci kandang harimau untuk meyakinkan Sistine. Pada waktu itu, Basecamp pun datang menghampiri mereka. Rob merasa takut dan memasukkan kunci-kunci tersebut dan Basecamp itu datang memberitahukan kepada Rob bahwa ia akan menitipkan barang di Montel. Pada bab ke-27 menceritakan bahwa Rob itu sudah membuka gembok kandang harimau. Ia melepaskan perlahan, jantungnya pun mulai berdebar-debar. Pada bab 28 sampai 29 menceritakan bahwa ia melihat ayahnya membunuh harimau menggunakan senapan, dan Rob pun memarahi kepada ayahnya dan menangis dengan air mata, menangis sekuat mungkin dan menyebutkan ibunya, Caroline, Caroline. Dan ayahnya memulai memeluk Rob dengan erat dan duduk di sebelah harimau. Ayahnya pun mulai menggali lubang untuk harimau dengan ukuran yang besar, lebar, dan saat kondisi itu pun hujan. Sistine juga mengucapkan puisi kepada harimau yang sudah mati. Sistine pun meminta maaf atas apa yang pernah ia katakan kepada Rob dan menganggap Rob itu adalah sahabatnya. Pada bab ke-30, ayahnya pun bernyanyi untuk Rob dan sambil mengoleskan kakinya yang sakit itu. Dan ayahnya berkata bahwa ia akan memberitahukan kepada Basecamp dan akulah yang membunuhnya dan Rob yang membebaskannya. Ayahnya juga menaruh Rob untuk kembali ke sekolah lagi. Ayahnya juga menyuruh Rob untuk bersekolah lagi. Pada suatu ketika, Rob bertemu seekor harimau yang di kandang, tubuhnya besar dan dia berada dalam kandang. Sistine pun menunjukkan perasaannya kepada Rob. Akhirnya mereka saling mempercayai dan bersahabat, dan mereka mendapatkan kenangan dan luka hati. Berikut ini adalah pesan-pesan yang saya dapatkan adalah: 1. Jadilah seseorang yang mempunyai hati nurani, walaupun hanya binatang, karena binatang merupakan ciptaan Tuhan. 2. Jangan jadi orang yang suka ngomong kasar, apalagi mengganggu orang, mengacau orang, seperti teman-teman Rob yang melakukannya. Yang ketiga adalah jadilah seorang yang selalu menolong seseorang walaupun dibenci olehnya, seperti Rob yang selalu membantu bahkan menolong Sistine yang dilempar benda oleh teman-temannya. Sekian dari saya, terima kasih.